Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Hermatiara dari kelas C, NPM 2008 260180. Di sini saya akan menjelaskan definisi kelistrikan sel. Baiklah, definisi kelistrikan sel dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memindahkan muatan ion-ion tersebut dari ruangan satu ke ruangan yang lain, dari dalam sel keluar sel, di dalam sel. Nilai ambang membran sel adalah batas nilai yang bisa menyebabkan terjadinya depolarisasi membran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme kerja kelistrikan pada sel. Baiklah, setelah mendefinisikan kelistrikan sel, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme kerja kelistrikan pada sistem syaraf. Proses kelistrikan pada sel syaraf saat neurotransmitter dilepaskan dari ujung akson suatu sel saraf ke dendrit pada sel saraf lain, maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Impuls ini akan membaca ion Na positif yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Membran dalam akson menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel syaraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan lalu kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Selanjutnya, setelah menjelaskan mekanisme kerja pada kelistrikan sistem, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem saraf. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan sel saraf dimulai dari masa dalam kandungan. Sebagai contoh pentingnya, asam folat dalam pertumbuhan kantong saraf atau neuronal tube selama perkembangan janin. Kelainan genetik tertentu dapat menimbulkan gejala atau penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf. Selanjutnya, faktor-faktor yang diperlukan dalam pemeliharaan sel saraf agar dapat berfungsi secara baik, sebagai contoh keperluan nutrisi, baik oksigen dan glukosa. Selanjutnya, masuk ke faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup sel saraf. Semua faktor yang menyebabkan sel saraf mengalami cedera ataupun kematian, seperti trauma pada saraf, gangguan pembuluh darah, kelainan autoimun, infeksi, metabolik, kelainan endokrin, obat-obatan, tumor, dan lain-lain, akan mempengaruhi kerja sel saraf. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan, penghantaran maupun pengolahan impuls saraf. Sebagai contoh, untuk membentuk impuls saraf dalam bentuk potensial aksi listrik dibutuhkan peranan elektrolit. Kekurangan kadar elektrolit tertentu akan mempengaruhi pembentukan impuls saraf. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.